Bab 2. Bait Al-Hikmah. Berkat koneksi keluarganya, termasuk hubungan erat dengan Nabi Muhammad, Al-Kindi mendapatkan posisi terhormat dalam masyarakat Muslim pada abad ke-9. Dia mengenyam pendidikan yang terbaik. Melalui bakat dan kecerdasannya, dia menarik perhatian para pemimpin dan pemikir Irak. Salah satunya ialah Al-Ma'mun 786-833. Al-Ma'mun, Harun ar-Rasyid yang menyoroti betapa pentingnya kebudayaan, disiplin keilmuan Yunani, dan pendidikan pada masa pemerintahannya, memiliki dua anak laki-laki. Mereka adalah Al-Ma'mun dan Al-Amin. Ketika Harun ar-Rasyid wafat, kedua bersaudara tersebut lantas bersaing memperebutkan kekuasaan. Perebutan kekuasaan lazim ditemui di seluruh penjuru dunia, hingga kepemimpinan berdasarkan keturunan sudah tak lagi dipraktekkan. Para raja dan ratu Inggris contohnya seringkali harus berperang dengan saudara mereka untuk memegang tampuk kekuasaan. Terkadang mereka bahkan memenjarakan saudara mereka atau mengasingkannya ke negara lain demi mendapatkan kekuasaan. Pertikaian antara Al-Ma'mun dan Al-Amin sendiri berlangsung brutal. Perang kecil terjadi, kedua belah pihak mengerahkan pendukung masing-masing. Meskipun rincian peperangan itu tak tercatat dalam sejarah, hasil akhirnya adalah Al-Amin terkalahkan dan terbunuh oleh Al-Ma'mun serta pengikutnya pada tahun 813. Meskipun dia mengawali kekuasaannya dengan kekerasan, Al-Ma'mun meneruskan pekerjaan ayahnya yang luar biasa. Seperti juga Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun menghormati kaum terpelajar. Dia terus menyediakan dukungan keuangan untuk dunia pendidikan yang sangat diistimewakan di istananya. Al-Ma'mun berhasil membangun beberapa observatorium selama masa pemerintahannya. Observatorium memungkinkan para ahli astronomi menggunakan peralatan tercanggih di masa itu. Para ahli juga menerima gaji, fasilitas tempat tinggal, dan tunjangan dari istana. Pada masa sebelum ditemukannya komputer dan dokumen elektronik, tulisan sangat dihormati. Bayangkan bagaimana rasanya tinggal di suatu negeri, namun menginginkan buku-buku terbaik dari negeri lain dan tidak memiliki pesawat, internet, telepon, atau berbagai bentuk teknologi modern lainnya. Pada abad ke-9, buku-buku dan tulisan harus dihafal dan ditulis berdasarkan ucapan sang penghafal, atau ditulis ulang dan diangkut dari satu tempat ke tempat lainnya. Seringkali harus menempuh jarak yang sangat jauh. Karena itu perpustakaan adalah barang langka. Al-Ma'mun membangun salah satu perpustakaan pertama terbesar di dunia Arab. Perpustakaan semacam itu memang telah ada sebelumnya di Mesir kuno dan Yunani. Namun perpustakaan-perpustakaan itu ada yang musnah karena dibakar oleh musuh. Di perpustakaan yang didirikan oleh Al-Ma'mun, kemungkinan besar adalah satu perpustakaan terbaik setelah perpustakaan Alexandria yang terkenal. Buku-buku dan makalah-makalah didatangkan dari kota Bizantium. Buku-buku itu ditulis dalam berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Suryani. Buku-buku itu takkan banyak berguna bagi mereka yang hanya mengerti bahasa Arab. Al-Ma'mun juga ingin mengetahui isi buku-buku tersebut serta menyampaikannya sedemikian rupa agar buku-buku tersebut dapat dipraktikkan dalam kehidupan kemasyarakatannya. Untuk mendukung upaya-upaya tersebut, Al-Ma'mun lantas menciptakan Bait Al-Hikmah atau rumah kebijaksanaan. Pembangunan Bait Al-Hikmah.
Pada masa pemerintahan Al-Ma'mun, Baghdad sudah menjadi kota besar. Kota tersebut menawarkan segala kenyamanan yang dapat dinikmati orang-orang pada masa itu, seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, museum, perpustakaan, dan masjid. Banyak orang sekarang menyatakan bahwa masa pemerintahan tersebut adalah zaman keemasan peradaban Islam, karena semua orang dari penjuru dunia sadar akan prestasi Muslim dan tertarik dengan Baghdad. Layaknya masyarakat masa kini melakukan perjalanan menuju kota-kota besar dunia untuk bekerja, belajar, dan bersenang-senang. Di Baghdad, Al-Ma'mun mendirikan Bait Al-Hikmah yang berarti rumah kebijaksanaan. Para ilmuwan dari berbagai kebudayaan dan latar belakang berbondong-bondong menuju Baghdad untuk bekerja atau sekedar melakukan riset di pusat pembelajaran yang mengagumkan itu. Pada masa kini, Bait Al-Hikmah setara dengan Universitas Oxford di Inggris, Sorbonne di Perancis, atau universitas-universitas Ivy League di Amerika Serikat. Meskipun begitu, bahkan universitas-universitas mengesankan tadi belum mampu memberikan pengaruh sebesar yang disebabkan oleh rumah kebijaksanaan kala itu. Pusat pembelajaran teramat sangat langka pada tahun 800-an. Pada masa kini, para akademisi cenderung mengandalkan karya-karya klasik dari berbagai disiplin ilmu. Para akademisi di bidang bahasa Inggris misalnya, selalu membaca naskah, drama, dan soneta karya Shakespeare 1564-1616. Akademisi di bidang ilmu evolusi tentunya membaca karya Charles Darwin 1809-1882. Pada abad ke-9, ilmuwan dan akademisi nyaris sepenuhnya bergantung pada hasil karya para filsuf dan ilmuwan Yunani yang terkemuka, yang karya-karyanya menjadi fokus penelitian dan penerjemahan di rumah kebijaksanaan. Para filsuf dan ilmuwan yang dimaksud mencakup Socrates, Plato, Aristoteles, dan Euclides, yang menyumbangkan begitu banyak pengaruh pada pemikiran Al-Kindi. Socrates, salah seorang cendekiawan terkenal pertama dari Yunani. Socrates dilahirkan sekitar 470 sebelum Masehi dan hidup hingga terakhir tahun 399 sebelum Masehi. Dia tidak menghasilkan buku satupun, namun meraih ketenaran sebagai pembicara di depan halayak ramai serta sebagai pengajar. Kontribusi terbesarnya ialah pandangan filosofinya. Socrates percaya pada kekuatan ilmu. Dia menyatakan bahwa kebijakan sendiri sudah merupakan ilmu, dan mereka yang bisa membedakan apa yang benar akan bertindak sesuai dengan itu. Dia lebih mengutamakan pemikiran rasional ketimbang pandangan spiritual atau idealisme negara. Dia menyiarkan gagasan bahwa masyarakat harus mampu berpikir dan bertindak sebebas-bebasnya, sepanjang mereka mengikuti jalan yang rasional atau sesuai dengan akal budi. Meskipun Socrates sendiri orang yang sangat religius dan patriotis, banyak orang dari pihak pemerintah dan pemuka agama berpendapat bahwa pemikiran Socrates justru sesat. Mereka menghukum Socrates karena dia dianggap merusak pikiran para muridnya untuk melawan demokrasi, dan menuduhnya memuja dewa-dewi yang tidak disetujui oleh negara. Dia dijatuhi hukuman mati dan dipaksa untuk meminum racun. Namun sebelum dihukum mati, Socrates telah berhasil menyebarkan ajarannya ke banyak orang berpengaruh, termasuk Plato. Plato, murid Socrates yang terkenal,
Plato hidup sekitar 428 hingga 347 sebelum Masehi. Di masa mudanya, dia fokus mempelajari olahraga senam dan musik. Namun kemudian dia menjadi ahli di banyak bidang lainnya dalam seni dan sains, termasuk matematika, fisika, astronomi, politik, kesusilaan, estetika, puisi, lukisan, dan pahatan. Dia mendirikan pusat pembelajaran di daerah Athena yang dikenal dengan nama Akademia. Tempat itu kemungkinan besar dijadikan contoh dalam pembangunan Bait al-Hikmah. Di Akademia, Plato dan para pendidik terkemuka lainnya mengajarkan murid-murid mereka semua temuan besar di bidang sains dan filsafat. Akademia menjadikan Athena sebagai pusat pembelajaran di Yunani. Dalam bidang filsafat, Plato mengambil gagasan Sokrates dan mengembangkannya sedikit lebih jauh. Plato percaya pada teori bentuk yang menyatakan gagasan tentang suatu lebih penting ketimbang barangnya sendiri. Sebagai contoh, ketika seseorang melihat orang lain, dia menilai orang lain tersebut berdasarkan dugaan yang dipengaruhi prasangka. Gagasan ataupun ingatan mengenai individu tersebut tetap ada meskipun waktu berlalu. Misalnya, kita bisa saja mengingat seorang teman atau suatu peristiwa sejak bertahun-tahun yang lalu, meskipun waktu telah merubah orang maupun tempat secara fisik. Plato meyakini bahwa gagasan adalah sesuatu yang abadi dan tak dapat dirubah. Dia juga menyatakan bahwa gagasan hadir di luar realitas yang normal, yang berarti gagasan memenuhi dimensi yang terpisah dengan apa yang terjadi di dunia nyata. Cara berpikir seperti itu sangat penting di dunia kuno karena menitik beratkan pada pentingnya pemikiran dan gagasan, yang keduanya dapat dibentuk oleh pendidikan. Pemikiran itu menggerakkan manusia menuju kebebasan individu, ketimbang sekedar ada sebagai roda gigi dalam mekanisme doktrin atau politik pemerintah. Pemikiran Plato juga memengaruhi pandangan keagamaan karena lebih menitik beratkan pada pikiran dan doa sebagai lawan segala jenis tindakan dan pencarian kekayaan kebendaan. Al-Kindi memakai banyak pandangan Plato dalam karya-karya filosofinya sendiri. Namun, secara khusus dia berpegangan pada Aristoteles sebagai sumber inspirasinya. Aristoteles. Sebagaimana Plato merupakan murid Sokrates, Aristoteles juga merupakan murid Plato. Aristoteles yang lahir pada 384 sebelum Masehi dengan ayah seorang dokter, mengikuti jejak guru yang dikaguminya. Dia akhirnya membuka sekolah sendiri yang dikenal dengan nama Lyceon. Melalui ajaran dan tulisannya, Aristoteles berharap dia dapat menyelaraskan seluruh pengalaman hidup manusia. Segala jenis ilmu menarik bagi Aristoteles. Dia menulis buku-buku terkenal di bidang astronomi, meteorologi, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Teori-teori filsafat Aristoteles dibangun berdasarkan teori Plato. Aristoteles menerima pemikiran Plato bahwa gagasan itu penting. Namun Aristoteles lebih mengutamakan pendapat bahwa pikiran dapat berlanjut ke tindakan atau sesuatu yang lebih nyata. Sebagai contoh, seseorang memiliki bakat melukis. Bakat ini dimiliki oleh pikiran dan tubuh individu tersebut. Orang itu lantas dapat memanfaatkan bakatnya dengan menghasilkan karya seni. Hasilnya, Aristoteles menjadi satu di antara segelintir filsuf pertama yang memperkenalkan gagasan sebab
dan akibat. Segala hal menurutnya bermula dari sebab yang menghasilkan adanya akibat. Prinsip dasar itu berlaku untuk aktivitas sehari-hari dan juga pemikiran keagamaan yang mendalam, seperti diskusi mengenai bagaimana alam semesta ini tercipta. Al-Kindi jelas begitu mengagumi Aristoteles karena dia terus-menerus merujuk pada pandangan filsuf Yunani tersebut dalam tulisannya sendiri. Seperti halnya karya Sokrates memengaruhi karya muridnya Plato, karya Aristoteles pun mempengaruhi karya Al-Kindi. Dalam beberapa hal, Al-Kindi berperan dalam menyebarkan pemikiran para ilmuwan Yunani tersebut, meskipun dia tidak secara langsung berguru pada mereka dan berasal dari latar belakang yang jauh berbeda. Aristoteles wafat sekitar 322 sebelum Masehi, jauh sebelum kelahiran Al-Kindi. Euclides pun memberikan pengaruh kepada pemikiran Al-Kindi, meski dia lahir sekitar abad keempat sebelum Masehi. Euclides sebagai ahli matematika Yunani yang diajar langsung oleh Plato, Euclides mengajarkan geometri dan mendirikan sekolah untuk para ahli matematika. Hingga hari ini, banyak ilmu pengetahuan kita terkait bidang geometri, perbandingan, faktor angka, besaran, dan volume berasal dari ajaran awal Euclides. Banyak teori Euclides yang dimasukkan ke dalam bukunya Elemen, yang ingin diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun memahami bahwa rakyat mereka bakal diuntungkan bila bisa belajar keahlian dasar seperti matematika, ilmu alam, dan seni liberal, transaksi bisnis yang menguntungkan, serta rancangan arsitektur yang stabil, misalnya, bergantung pada ilmu-ilmu tersebut. Karena itu, tak perlu dipertanyakan lagi, Al-Ma'mun lantas memilih orang-orang terbaik dan paling cerdas untuk bekerja di Bait Al-Hikmah. Ilmuwan dan para filsuf yang paling terkenal di Bait Al-Hikmah itu adalah Muhammad bin Al-Musa Al-Khawarizmi sekitar 790 sampai 840 Masehi, kakak beradik Banu Musa dan Al-Kindi. Al-Khawarizmi terlahir di Baghdad pada sekitar tahun 780 Masehi. Al-Khawarizmi dipercaya oleh beberapa ahli sejarah dibesarkan sebagai penganut ajaran Zoroastrianisme. Agama Zoroastrianisme telah hadir terlebih dahulu sebelum Islam dan mulai ada pada abad ke-6 sebelum Masehi. Para pengikutnya beriman pada seorang nabi yang disebut Zoroaster dan menyembah Tuhan yang disebut sebagai Ahura Mazda yang berpihak pada kekuatan kebajikan. Astrologi membentuk sebagian kepercayaan Zoroastrianisme, dan Al-Khawarizmi tetap tertarik pada bidang tersebut meskipun dia telah memutuskan untuk memilih Islam ketika dewasa. Pada zaman dulu, orang-orang seringkali menghubungkan antara astrologi dan astronomi dan menganggap keduanya sebagai disiplin yang sama-sama sahih. Di Bait Al-Hikmah, Al-Khawarizmi menerjemahkan tulisan-tulisan Yunani, umumnya mengenai aljabar dan astronomi, ke dalam bahasa Arab. Untuk menunjukkan betapa penting pekerjaannya, kata algebra atau aljabar ditemukan langsung oleh Al-Khawarizmi. Di buku aljabarnya, dia berusaha untuk mendidik masyarakat mengenai ilmu hitung yang mereka butuhkan untuk membantu pekerjaan dan kehidupan sehari-hari. Dia menulis bahwa dia ingin memberikan yang termudah dan yang paling berguna pada ilmu hitung.
seperti yang selalu dibutuhkan masyarakat pada kasus-kasus warisan, harta peninggalan, pembagian, perkara hukum, dan perdagangan, serta urusan bisnis antara satu pihak dengan yang lainnya, atau pengukuran tanah, penggalian parit, perhitungan geometris, dan berbagai hal lainnya yang perlu diperhatikan. Tulisannya dalam Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, perhitungan aljabar dan persamaan. Kata Al-Jabr yang dalam hal ini berarti penyelesaian, kemudian berevolusi menjadi kata Algebra atau Aljabar. Al-Khawarizmi lalu melanjutkan penjelasan mengenai konsep dasar mengenai aljabar yang hingga kini masih dikenali oleh para ahli matematika. Di bidang astronomi, Al-Khawarizmi menambahkan pengetahuan mengenai bintang-bintang dan planet-planet. Banyak di antaranya berasal dari tulisan-tulisan India. Al-Khawarizmi mempelajari sistem penanggalan, tata letak matahari, bulan, dan planet-planet, astronomi mengenai bintang dan planet, astrologi, gerhana, dan tabel perhitungan yang memperkirakan jarak antara benda langit. Tidak hanya ilmu astronomi dan aljabar, Al-Khawarizmi juga mempelajari geografi. Dia menulis artikel yang belakangan digunakan selama berpuluh-puluh tahun kemudian dalam pembuatan peta dunia. Kakak beradik Banu Musa. Kakak beradik Banu Musa sebenarnya terdiri atas 3 kakak beradik yang semuanya merupakan ilmuwan di Bait Al-Hikmah. Mereka adalah Ja'far Muhammad bin Musa bin Syakir sekitar 800 sampai 873, Ahmad bin Musa bin Syakir sekitar 805 sampai 873, dan Al-Hasan bin Musa bin Syakir sekitar 810 sampai 873. Ayah mereka yang bernama Musa ialah pencuri yang kemudian bertobat. Tidak banyak informasi mengenai kakak beradik ini secara individual, kecuali bahwa mereka tinggal dan bekerja pada masa yang kurang lebih sama dengan masa kerja Al-Kindi. Banu Musa berarti anak-anak Musa. Seperti Al-Khawarizmi, kakak beradik Banu Musa menguasai banyak disiplin ilmu. Mereka menulis tentang geometri, astronomi, matematika, dan ilmu mesin. Hasil karya mereka yang paling terkenal yang dibuat secara bersama-sama adalah Kitab Ma'rifat Masyakat Al-Ashkal, kitab pengukuran bidang datar dan lengkung. Buku tersebut lantas diterjemahkan ke bahasa Latin dan menjadi standar bagi banyak pembacanya untuk mengukur lingkaran, bola, dan silinder di sekolah maupun untuk tujuan perdagangan. Mereka juga berkontribusi dalam memberikan informasi penting di bidang geometri dan astronomi. Dalam astronomi, mereka melakukan perhitungan panjang tahun dan memutuskan bahwa 1 tahun terdiri atas 365 hari dan 6 jam. Penemuan yang luar biasa mengingatkan mereka tidak mendapat fasilitas teleskop yang bagus maupun pengamatan bumi dari luar angkasa seperti yang didapatkan para ilmuwan sekarang. Meskipun kakak beradik tersebut mencantumkan nama mereka dalam banyak penemuan penting, mereka dikenal sebagai pesaing terbesar Al-Kindi. Persaingan ini terus berkembang seiring dengan waktu dan tiba pada puncaknya ketika Bait Al-Hikmah mengalami perubahan karena transisi politik. Kepemimpinan baru. Ketika Al-Ma'mun wafat di tahun 833, dia digantikan oleh salah satu saudara kandungnya, Al-Mu'tasim Billah,
yang hanya hidup 9 tahun. Sesudah menjabat khalifah pada 842, Al-Wathsik lantas memegang tampuk kekuasaan. Al-Wathsik juga tidak hidup lama setelah berkuasa. Pada 847, Al-Wathsik mewariskan tahtanya pada Al-Mutawakkil 821 sampai 861. Selama masa kepemimpinan Al-Wathsik dan Al-Mutawakkil, goncangan mulai merambahi Bait Al-Hikmah. Para cendekia Bait Al-Hikmah mulai saling bersaing satu sama lain demi kepentingan politik. Sudah merupakan rahasia umum bahwa kakak beradik Banu Musa iri pada perpustakaan pribadi milik Al-Kindi yang dibangunnya sendiri selama bertahun-tahun, serta status Al-Kindi yang dihormati di dalam Bait Al-Hikmah. Perpustakaan itu disebut Al-Kindiyah dan memuat banyak tulisan berharga. Berdasarkan banyak tulisan sejarah yang kemudian muncul, kakak beradik Banu Musa bersiasat melawan Al-Kindi dan bersekongkol dengan Al-Mutawakkil untuk mengusir Al-Kindi dari Bait Al-Hikmah. Hasilnya, menurut catatan-catatan sejarah tersebut, Al-Kindi pun terusir dari Bait Al-Hikmah. Perpustakaan Al-Kindiyah juga turut disita. Sesudahnya secara berangsur-angsur, buku-buku perpustakaan Al-Kindi dikembalikan kepada pemiliknya. Menurut beberapa ahli sejarah, hal ini dapat terwujud berkat bantuan salah satu teman Al-Kindi yang berhasil mengambil koleksi berharga tersebut sedikit demi sedikit. Sekali lagi, Al-Kindi diperbolehkan untuk bekerja di Bait Al-Hikmah. Meskipun begitu, dia kehilangan banyak haknya di istana pada masa itu dan reputasinya ternoda. Bagaimana dan mengapa hal itu bisa terjadi masih menjadi misteri. Hanya ada dokumentasi mengenai meninggalnya Al-Kindi sekitar tahun 866 dalam keadaan yang tak lagi seperti citranya yang dahulu begitu bersih. Al-Kindi mencintai kesendirian. Kematiannya sendiri dikabarkan begitu tertutup untuk menghindari reaksi publik. Besar kemungkinan terdapat campur tangan para pesaingnya dalam mempengaruhi reputasi dan peninggalannya. Untungnya banyak hasil karya Al-Kindi yang kini mulai bermunculan, namun belum diketahui seberapa besar dia sesungguhnya berkontribusi pada dunia filosofi, ilmu kimia, fisika, ilmu pengobatan, ilmu pemecahan sandi, kaligrafi, matematika, musik, geografi, astronomi, dan nampaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan lainnya yang tak terhitung.